Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wasyukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Mari kita lanjutkan pelajaran kita bersama Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah diingatkan oleh Imam Ghazali, ada ahli iman yang tertipu dan ketertipuannya itu mirip seperti tertipunya orang yang tidak beriman. Itu orang yang beriman akan tapi lemah imannya, percaya akan adanya hari akhir, percaya akan adanya surga, percaya akan adanya neraka, akan tapi kepercayaannya itu melemah atau lemah sehingga terkalahkan dengan apa yang mereka saksikan di dunia ini, sehingga mereka lebih mengutamakan dunia padahal mereka adalah beriman akan adanya akhirat, tetapi perilaku mereka menunjukkan kalau mereka mengutamakan dunia, sehingga ini mirip-mirip dengan orang kafir dan itu orang tertipu. Kemudian sekarang Imam Ghazali rahimahullah ta'ala akan menjelaskan kepada kita ada lagi orang yang tertipu, yaitu faslun fi khururi usatil mu'minin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala afa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal. Fasal tentang tertipunya ahli maksiat dari kaum mukminin. Bagaimana kisahnya orang-orang yang beriman yang mereka itu tertipu sehingga mereka semakin atau mereka terus dengan kemaksiatannya. Dan mereka itu adalah orang yang senantiasa mengandalkan pengampunan dari Allah. Dengan banyaknya dosa yang mereka lakukan, kemudian mereka lupa, lalai akan amal yang seharusnya mereka tegakkan dan laksanakan. Disebutkan oleh Al-Imam Ghazali, wa amma ghururul usati, adapun ketertipuan orang-orang yang bermaksiat, minal mu'minina, dari ahli iman, faqauluhum, yaitu dengan perkataan mereka yang sekaligus ada di hati mereka, yaitu innallaha ghafurur rahim, Allah adalah maha pengampun dan Allah maha kasih sayang. Innallaha ghafur, innallaha rahim, Allah maha pengampun dan Allah maha kasih sayang. Sebagian naskah Allah karim, Allah karim, Allah rahim. Wa innama, sesungguhnya kami mengharap, narju, kami mengharap afwah, pengampunan Allah. Artinya mereka itu dengan lidah dan apa yang ada di hatinya bahwa Allah maha pengampun. Jadi karena Allah maha pengampun, Allah senantiasa memberikan pengampunan kepada kita. Jadi nggak ada masalah kalau kita banyak dosa, setelah dosa kita tinggal minta maaf. Ini keyakinan mereka. Fattakalu ala dzalika, kemudian mengandalkan atas dasar apa yang mereka yakini seperti ini. Wa ahmalu, mereka melalaikan al-a'mal, amal-amal baik. Wa dzalika min kibalir raja, dan hal yang semacam itu karena menonjolnya atau menonjolnya sisi harapan atau ar-raja. Sementara orang beriman yang sesungguhnya adalah keseimbangan antara khauf dan raja, rasa takut kepada Allah akan siksa-siksanya dan pengharapan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu orang ini karena telah unggul sisi harapannya atau harapannya kepada Allah, sisi raja, sisi harapan,
Sehingga ia tidak mengimbangi di dalam hatinya dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mukmin yang sesungguhnya adalah mukmin yang imbang antara rasa takutnya kepada Allah dan rasa pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu selamat. Akan tapi kebincangan di dalam hal ini membahayakan. Kalau orang berharapnya kepada Allah besar sekali tanpa dibarengi rasa takut, sehingga orang itu bisa saja menjadi kurang ajar kepada Allah, mudah melakukan kemaksiatan. Karena apa? Allah Maha Pengampun. Dan orang yang meyakini Allah Maha Pengampun itu bukan sesuatu yang salah. Akan tapi jika tidak dibarengi dengan rasa takut menjadi bermasalah. Seperti halnya seorang anak yang tahu bapaknya adalah sangat baik kepadanya. Bapaknya adalah sangat pemurah, sangat memaafkan karena ini adalah anak kesayangannya. Coba tahu, dia membawa palu, diam-diam kaca rumah dipecahin, ceter. Loh, kenapa anak kamu pecahin? Abah saya baik kok. Besoknya langsung televisinya dilempar batu, ceter. Nah, kenapa kau lempar batu? Bapak saya baik. Kira-kira gimana sifat orang kayak begini nih? Ini sifat kurang ajar. Artinya apa? Mengandalkan maafnya saja tanpa peduli bahasanya ini membuat murka atau tidak. Ini urusan dengan manusia yang sepangkat dengan kita sama-sama makhluk. Bagaimana dengan Allah yang mengakui Allah Maha Pengampun akan tapi begitu mudahnya ia melakukan kesalahan dan dosa. Jadi beratnya sisi harapan tanpa diimbangi rasa takut itu membahayakan. Atau sebaliknya orang yang terlalu berat rasa takutnya yang tidak diimbangi dengan pengharapan, maka ia akan menjadi orang putus asa. Aduh, dosaku amat gede. Tidak pantas saya masuk surga. Benar dia berkata begitu, akan tapi ya sudahlah, saya tidak minta maaf. Putus asa itu yang bermasalah. Di sini orang harapannya yang menang, sisi harapannya yang kuat. Dan harapan betul, dan dia berkata bahwasanya fa innahu maqamun mahmud. Mengharap kepada Allah kan terpuji ini. Allah Maha Pengampun, makanya aku mengharap pengampunan dari Allah. Masalah dosa saya, ya tetap saya berdosa, tapi pun saya tidak lepas mengharap pengampunan dari Allah. Lah, mengharap pengampunan kan terpuji di dunia ini. Harap ini mereka menduga bahwasanya dengan pengharapan kepada Allah dengan cara seperti ini, mengharap kepada Allah dengan melakukan dosa lalu meminta ampun, itu dipikir benar, padahal yang dimaksud kamu jangan putus asa dengan rahmat Allah itu adalah di saat engkau sudah melakukan dosa yang banyak, ketahuilah Allah Maha Pengampun. Mestinya begitu. Kalau ini tidak, lah karena Allah Maha Pengampun, aku pun bebas meminta aku melakukan kesalahan. Ini kesalahan mereka. Dan mereka meyakini wa anna rahmatullahi wasi'ah. Benar keyakinan mereka bahwasanya rahmat Allah sangat luas kepada hambanya. Wa ni'matuhu syamilatun. Waduh, kalau nikmat Allah mencakup, waduh, enggak pernah henti-hentinya. Wa karamhu amimun, kemurahan Allah adalah merata kepada semua hambanya. Wa ana muwahhidun, dan aku orang yang mentauhidkan Allah, yakin Allah mempunyai itu semua. Allah Maha Tunggal. Narju, maka aku berharap bi wasilatul iman, dengan iman yang ada di hatiku, wal karam, dan kemurahan Allah, wal ihsan, dan kebaikan Allah, maka aku mengharap pengampunan dari Allah. Ya, kalau begitulah gampang saya berbuat dosa. Ini tertipunya mereka. Dan ini biarpun tidak diucapkan oleh seorang hamba, akan tapi banyak hamba-hamba yang tertipu dengan seperti itu. Sehingga ngentengin, dia ngerti itu dosa. Haram. Kenapa engkau melakukannya? Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Ini. Sekarang kita ingin tahu man sya'u dzakal ghurur. Atau dari mana sumbernya ketertipuan ini? Rubbama kana man sya'u halihim, barangkali ini kata Imam Ghazali, sebab ada lain sebab selain ini. Artinya di antara sebabnya mereka ini bukan man sya'u rajaim, bisa saja man sya'u rajaim dalam naskah lain man sya'u halihim, sebab munculnya keadaan seorang hamba menjadi seperti itu adalah biasanya, awas hati-hati, bisolahil aba'i wal ummahat, karena baiknya bapaknya. Bapaknya baik, ibunya baik. Bapaknya kiai, pikir dia langsung bisa masuk surga dengan bapaknya. Wadzalika nihayatul ghurur, itu adalah ketertipuan yang sangat-sangat. Fa inna abahum, sesungguhnya orang tua mereka, ma'asolahihim, dengan kebaikan mereka, wa waraihim, dan waraknya mereka,
Kanu khaifin, mereka ternyata sangat takut kepada Allah. Mereka hanya mengandalkan bapaknya wali, bapaknya kiai, bapaknya orang besar. Sehingga dia ngentengin. Padahal bapaknya yang wali, yang orang besar itu lihat sangat takutnya hamba kepada Allah. Mereka sering menangis di saat melakukan dosa. Ini jatuh di anak, ini musibah. Memang banyak kebaikan orang tua menjadi fitnah anak itu banyak. Jadi banyak kebaikan orang tua menjadi fitnah di anak. Anaknya kiai, kacau, susah diatur, ada. Wa nadmu qiyasihim. Wa nadmu qiyasihim. Ini tertibnya mereka itu dalam mengkiaskan. Bagaimana kok bisa begitu? Mereka menggunakan kias. Kias yang mereka lakukan adalah alladzi sawwala lahumus syaitan, apa yang telah dibisikkan dan dibisikkan oleh setan ke hati mereka, yang dijerumuskan oleh setan ke hati mereka. Setan membisikkan ke hati mereka orang-orang ini keyakinan seperti ini. Man ahabba insanan ahabba auladah. Umumnya kalau ada seseorang mencintai seseorang harus mencintai anak-anaknya. Lah kalau Allah mencintai bapak saya, ya tentu cinta kepada saya dong. Kalau bapak saya masuk surga, saya juga masuk surga. Makanya tenang-tenang saja, nanti saya tinggal panggil abah, abah, nanti abah, saya mengikut. Wah. Fa innallaha qad ahabba abakum. Ini maksud kata setan nih. Setan, kata setan. Kalau Allah mencintai bapaknya, pasti mencintai anaknya. Sementara Allah mencintai bapakmu. Buktinya bapakmu orang soleh, Masya Allah. Fa innallaha qad ahabba abakum. Allah telah mencintai bapakmu. Karena Allah mencintai bapakmu, fa huwa yuhibbukum, maka Allah juga mencintai kalian semua. Maka fala tahtajuna, maka kalian semua tidak butuh ila taati, kepada ketaatan. Nah, dengan bisikan setan semacam ini, fattakalu ala dzalika. Wah, dia bergantung kepada bisikan setan ini. Iya benar juga ya. Bapak saya. Kalau di dunia begitu, di dunia begitu mungkin masih berlaku. Anaknya pejabat mah enak, mungkin dikeluarin sama pejabat kalau dia ditangkap. Tapi di akhirat nggak ada lagi itu. Ini mengkiaskan keadaan di dunia ini. Waqtarru, dan mereka tertipu billahi sehingga ia tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Walam ya'lamu, dan lupa. Tidak ingat anna Nuhan alaihi salam, bahwasanya Sayyidina Nuh alaihi salam arada ayyahmila waladahu, menginginkan untuk membawa anaknya fis safinati, di atas perahu. Sayyidina Nuh alaihi salam yuridu, menginginkan ayunji, atau menyelamatkan anaknya fis safinati, di perahu. Ternyata tidak bisa. Padahal siapa? Sayyidina Nuh adalah nabi dan putranya adalah anak-anak beliau sendiri. Ternyata pun famuni'a, dan dilarang orang tersebut, anak tersebut untuk masuk dalam famtana'a, enggak mau anak tersebut untuk dibawa ke perahu. Fa ahraqahullahu, kemudian Allah menenggelamkannya. Bi asyaddi ma ahraqa bihi qauma Nuhin, dengan cara-cara yang lebih parah dibanding dengan umat Nabi Nuh yang lainnya. Mereka lupa kisah-kisah semacam ini. Mereka hanya ingat bahwasanya mereka hanya tertipu dengan bisikan syaitan bahwasanya bapakku orang soleh, tentu saya juga aman-aman dengan bapak saya. Ini disebutkan oleh Imam Ghazali ini dalam bentuk kata-kata. Akan tapi yang terjadi tidak dalam bentuk kata-kata, akan tapi tiba-tiba saja kesombongan, seolah-olah langsung. Nah, ini yang terjadi perilaku. Lihat kesombongan anaknya kiai, anaknya orang soleh, seenaknya sendiri, ngentengin ibadah, ngentengin begini, karena mengandalkan bapaknya. Memang tidak ngomong, dan memang setan sawwalalahum syaitan, itu di dalam hatinya sudah. Biarpun tidak diucapkan lidahnya, tapi perilakunya banyak semacam itu. Lihat, susah dia dididik. Nah, ini tertipu lah, ini tertipu, maksiatnya terus berjalan. Wa inna nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam istadzana, telah minta izin fi ziarati qabri ummihi, untuk berziarah kubur kepada ibundanya, fil istighfari, dan minta istighfar. Fa adzina lahu fi ziyarati, dan Allah mengizinkan untuk ziarah. Walam yu'dzan, dan tidak diizinkan Rasulullah fil istighfari, minta ampun lahuma, kepada kedua orang tua, kepada ibunda beliau. Laha kepada ibunda beliau. Dari ini tidak boleh kita fahami bahwasanya ibunda Nabi Muhammad di neraka. Ini hanyalah masalah Nabi Muhammad memintakan ampun saja, dan ini pembahasan panjang lebar, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang lain. Baik. Jadi Nabi Muhammad pernah meminta izin kepada Allah untuk mintakan ampun kepada ibundanya, tapi tidak dikasih oleh Allah. Itu adalah riwayat seperti ini. Dan Imam Ghazali menetapkan tulisan ini, bukan berarti Imam Ghazali termasuk yang berkeyakinan ibunda Rasulullah SAW adalah di dalam neraka. Akan tapi
bahwasanya ibunda Nabi Muhammad tidak boleh dimintai, Rasulullah tidak boleh minta ampun kepada ibunda Nabi Muhammad. Memang ibunda Nabi Muhammad adalah orang masa fatrah, tidak bisa disebati sebagai orang ahli maksiat. Dan ibunda Nabi Muhammad adalah di dalam surga dan ayahanda Nabi Muhammad di dalam surga. Dan larangan ini tidak menunjukkan bahwasanya ibunda Nabi Muhammad adalah di dalam neraka. Wa nasu qaulahu subhanahu wa ta'ala, dan mereka lupa firman Allah subhanahu wa ta'ala, ala taziru waziratun wizra ukhra. Ingat bahwasanya yang namanya dosa seseorang tidak akan membawa orang lain. Dosa bapak tidak bawa ke anak, dosa anak tidak akan membawa bapak, dosa masing-masing. Wa laysa lil insani illa ma sa'a, bahwasanya semua manusia ini akan ini tidaklah bagi seseorang itu illa ma sa'a, kecuali apa yang mereka usahakan. Dari usaha, dari kebaikan yang mereka lakukan, itu yang akan mereka petik nanti di akhirat. Wa laysa lil insani illa ma sa'a, tidak ada bagi seseorang itu dari pahala kecuali apa yang mereka perjuangkan dulu waktu di dunia. Artinya, apa yang kau kerjakan di dunia itulah yang akan kau dapatkan nanti di akhirat. Artinya jangan mengandalkan amalnya orang lain. Sama sekali. Jangan mengandalkan amalnya orang lain. Maka jika Anda menjadi orang kaya, segeralah bersedekah saat ini. Jangan berkata, nanti saja kalau sudah diwaris anak saya, biar anak saya yang sedekah. Belum tentu anak bakal sedekah. Saat inilah waktunya sedekah. Nah, jadi apapun yang kau lakukan, jadi yang akan kau petik adalah apa yang kau perjuangkan. Jangan mengandalkan amalnya orang lain. Dan ini bukan berarti amalnya orang lain tidak sampai kepada orang lain. Ini kesalahpahaman sebagian orang menggunakan hujjah wa allai salil insani illa masa'a. Ini menjadi hujjah, dijadikan hujjah sebagian orang bahwasanya menghadiahkan pahala kepada orang lain tidak bisa nyampe. Ini kesalahpahaman yang luar biasa. Ini hanya berbicara bahwasanya gajimu adalah dari usahamu. Seperti itu memang. Akan tapi jika ada orang lain menghadiahkan pahalanya, disepakati para ulama itu adalah boleh. Menghadiahkan pahala. Ya Allah, sampaikan pahalaku ini kepada ini. Seorang wanita bercerita tentang seorang ayahnya yang sudah tua renta, tidak bisa melakukan haji padahal sudah bernadar haji, dilakukan oleh anaknya dan nyampe kepada orang tuanya. Dan masih banyak hujah-hujah ini, dan disepakati oleh para ulama bahwasanya menghadiahkan pahala kepada orang yang telah meninggal dunia adalah nyampe. Jadi wa allaysa lil insani illa masa'a, artinya bukan amalmu tidak boleh sampai kepada orang lain, tidak. Akan tapi ini berbicara tentang engkau tidak boleh mengandalkan amalnya orang lain. Amalmu adalah amalmu. Dan jangan sampai, kalau mengandalkan termasuk begini modelnya, ya sudah biar anakku saja yang soleh, alim, jadi ulama, biar saya maksiat juga nggak apa-apa, nanti kan nyampe ke saya. Belum tentu. Kalau anakmu nanti pahalanya nyampe kepadamu, bisa saja ada sebab yang menjadikan terhalang engkau dari pahala anak-anakmu. Kayak gini. Ini jangan dijadikan, ini tidak benar kalau dijadikan hujah bahwasanya menghadiahkan pahala adalah tidak nyampe. Sementara disepakati oleh para ulama bahwasanya menghadiahkan pahala kepada orang meninggal dunia adalah nyampe menurut jumhur ulama, kecuali yang dinukil dari Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau berkata adalah tidak nyampe. Jadi perbedaan antara tiga madhab dengan Imam Syafi'i adalah nyampe atau tidak nyampe, bukan boleh atau tidak boleh. Cuman orang yang salah paham, yang dibahas adalah masalah boleh dan tidak boleh. Padahal semua berkata boleh, hanya Imam Syafi'i berkata tidak nyampe. Bukan tidak boleh. Akan tapi perbedaannya adalah hanya nyampe dan tidak nyampe. Pun demikian, murid-murid Imam Syafi'i menjelaskan yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i tidak nyampe adalah jika kita tidak menghadiahkan. Kalau kita membaca ibadah begitu saja, tidak akan nyampe kepada orang lain. Akan tapi kalau kita hadiahkan, maka itu nyampe. Dan ini disepakati ulama dari masa ke masa. Tidak ada yang berbeda di dalam hal ini kecuali orang akhir zaman. Baik. Wa man dhanna annahu yanju bi taqwa aslihi, kalau ada orang yang menduga bahwasanya dia bakal selamat dengan ketakwaan bapaknya. Karena bapakku soleh, bapakku wali, ya saya bakal masuk surga. Mbah saya wali, saya bakal masuk surga. Kalau orang menduga bahasanya dia bisa selamat dengan ketakwaan orang lain itu, diajak bicara dengan akal oleh Imam Ghazali. Kaman dhanna annahu yashba' bi akli abihi. Seperti orang yang kenyang dengan makanan bapaknya. Bapaknya makan, biar abah sajalah yang makan, nanti akan saya ikut kenyang sendiri. Ada enggak gitu? Enggak ada orang ngomong gitu. Biar abah yang makan, saya akan kenyang. Enggak ada. Wa yarbi bi syarabi abihi, dan merasa puas dengan minuman ibunya, bapaknya. Bapakku yang minum, biar bapakku yang minum, saya enggak usah minum. Pun nanti saya akan mendapatkan kekenyangan atau puas dengan di tenggorokan saya. Wa taqwa fardhu ain. Takwa itu fardhu ain, maksudnya setiap orang harus mempunyai.
Tidak boleh kita mengandalkan fatwa takwanya orang lain. Bukan fardu kifayah. Satu keluarga yang penting satu bertakwa, yang lain selamat. Nggak ada begitu. Jadi yang namanya ketakwaan semuanya harus punya. La yujzi fiha walidun an waladihi. Tidak akan bisa membalas, tidak akan mencukupi ketakwaan bapaknya untuk anaknya, atau sebaliknya. Fiha walidun an waladihi, ketakwaan bapak tidak bisa menyelamatkan anaknya. Ini ketakwaan bapak tidak bisa menyelamatkan anaknya. Maksudnya fil akhirati. Jadi ketakwaan bapak tidak bisa menyelamatkan anaknya. Disebutkan di situ ini ada naskah, ada teks yang kurang. Tolong dilihat. Di sini ada inda jaza'it taqwa. Lah, itu enggak. Karena indallahi jaza'ut taqwa. Maksudnya wattaqwa fardhu ain la yujzi fiha walidun an waladihi inda jaza'it taqwa. Waktu ketakwaan itu dibalas oleh Allah. Kapan dibalas ketakwaan itu? Di akhirat nanti. Jadi waktu hari kiamat itu ada nasihat. Maksudnya ini saya beri ta'liq hina atat awanu jaza'it taqwa allati hiya fil akhirati. Jadi di saat nanti tolong ini ditulis ini kan Buya kasih ta'liq dalam bahasa Arab karena biar dimudahkan, karena nasnya banyak. Ada kita lihat beberapa cetakan banyak yang salah cetak. Kita akan kumpulkan dan kita keluarkan insyaallah, ya, ditulis nanti. Maksudnya la yujzi fiha walidun an waladihi inda jaza'il taqwa ay hina atat awanu jaza'it taqwa allati hiya fil akhirati. Maksudnya kalau datang di hari akhir nanti, lihat, waktu ketakwaan itu dibalas, enggak bisa ketakwaan bapaknya itu pahalanya diberikan kepada anaknya, enggak ada. Kapan itu? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Jadi di hari kiamat, yaitu hari seseorang akan lari dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, dari saudaranya, dari anaknya, semua lari karena apa? Takut dituntut tanggung jawab. Enggak. Dimintai tolong, aku mikir diriku sendiri, semua capek. Bahkan para nabi pun sibuk dengan urusan dirinya sendiri. Semua nabi, kecuali Nabi Muhammad berkata, ana laha. Nanti masalah kisah asy-syafa'al udma. Illa ala sabili syafaati. Jadi orang lain tidak bisa berguna untuk orang lain kecuali ala sabili syafaati, kecuali karena bab syafaat. Jadi syafaat itu ada. Syafaat itu adalah pertolongan yang diberikan oleh Allah secara tiba-tiba karena sesuatu yang lainnya. Seperti syafaatnya Nabi SAW, syafa'al udma, atau syafa'al khasah kepada umat Nabi Muhammad SAW, atau syafa'atul Quran bagi orang yang bacanya, atau syafa'atul hafidil Quran, hamil Quran, untuk syafaatnya orang yang hafal Quran, membaca Al-Quran untuk bapaknya sehingga bapaknya dikasih mahkota. Syafaatnya, kemudian syafaatnya orang mati syahid untuk keluarganya semuanya. Syafaatnya orang solihin, orang-orang soleh. Syafaatnya kaum mukminin sebagian lain, sebagian dengan sebagian yang lain. Jadi ada namanya syafaat itu tiba-tiba, nggak bisa kita mengandalkannya. Syafaatnya anak kepada bapak, anaknya alim soleh, nanti bisa memberikan syafaat kepada bapaknya. Tapi tidak boleh kita mengandalkan, nak kamu saja ngaji, biar saya bapak ancur-ancuran nggak apa-apa, yang penting kamu soleh nak. Nanti kamu beri syafaat saya nak ya. Nggak bisa begitu. Syafaat itu kejutan, artinya tidak masuk dalam catatan amal, tiba-tiba, alhamdulillah, aku jadi selamat gara-gara anak saya. Tapi tidak boleh kita mengandalkan amal orang lain. Baik. Al-gaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang selalu berpikir, yang selalu mengontrol dirinya sendiri, lalu berpikir pakai hawa nafsunya dikontrol, kemudian berpikir tentang kehidupan setelah kematian nanti. Wal ahmaku, adapun orang yang dungu adalah man adba'a nafsahu hawaha, yang mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil amaniya, terlalu besar harapan kepada Allah, tidak pernah muncul rasa takut, sehingga dosa-dosa terus dilakukan dengan apa? Karena selalu berharap Allah mengampuni tanpa ada usaha untuk menjauh. Wa qul ta'alina alladziina aamanu wal ladziina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Innal ladziina aamanu wal ladziina hajaru wa jahadu fi sabilillah, ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya mereka-mereka yang beriman, yang berhijrah, berjihad di jalan Allah, mereka itu adalah orang yang mengharap rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha Kasih. Maknanya apa? Orang yang mengharap rahmat Allah itu harus ada mukaddimahnya. Yaitu apa? Beriman, bukan cukup beriman saja, tapi hijrah, berjuang, wajahadu, dan berjihad. Nggak ada orang mengharap tanpa usaha, mengharap pengampunan dari Allah tapi tidak berusaha untuk berhenti dari kemaksiatan.
Wa qala ta'ala jazaa'an bima kanu ya'malun. Itu semua balasan bagi apa yang mereka lakukan. Ingat, hati-hati. Wa hal yasihhur raja'u illa idza taqaddama 'amalun. Apakah pantas orang berharap jika tidak didahului oleh sebuah amal baik? Enggak sah, hanya mengharap tok. Ya, itu adalah hayalan. Harapan itu kata Ibn Athaillah Sakandari adalah harapan adalah segala sesuatu yang dibarengi dengan amal. Tetapi harapan yang tidak dibarengi dengan amal adalah hayal. Wa illa fa ghururun la muhalataha. Kalau orang hanya berharap kepada Allah tanpa adanya usaha dan upaya, maka itu adalah ketertipuan mau tidak mau. Semoga Allah menjaga kita semua agar menjadi orang-orang yang sadar, dan semoga Allah menjadikan kita semua adalah orang yang senantiasa berusaha untuk beramal baik, menjauhi kemaksiatan, sehingga kita tidak tertipu dengan apa yang dibisikkan oleh syaitan, bahwasanya Allah Maha Pengampun. Dan semoga tetap keyakinan kita ada, Allah Maha Pengampun, sehingga di saat kita terpleset kita mudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai keyakinan itu menjadi sebab kita ngentengkan sehingga mudah bermaksiat, sehingga kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mengampuni kita semua, mengampuni orang tua kita, mengampuni guru-guru kita, dan mengampuni murid-murid kita semua. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.